Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Guru hebat dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya yang sedang mengikuti program dari Kementerian dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Barat, Pendidikan Guru Penggerak Angkatan ke-10 Kabupaten Bekasi. Di sini saya akan menyampaikan jurnal refleksi dwi mingguan modul 1.4 tentang budaya positif. Baik, perkenalkan calon guru penggerak angkatan ke-10, saya Nurkhoir SPDI dengan pengajar praktik Ibu Sri Puji Lestari SPD dan dengan fasilitator Ibu Reni Hermayati MSI. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan jurnal refleksi dwi mingguan modul 1.4 tentang budaya positif. Dalam refleksi dwi mingguan ini saya menggunakan model fact atau peristiwa, feeling atau perasaan, findings atau pembelajaran, dan future atau penerapan. Fact atau peristiwa. Modul ini adalah modul dengan materi terbanyak di antara modul-modul sebelumnya. Pada modul 1.4 ini, saya mulai mempelajari materi mengenai budaya positif diawali dengan pembelajaran secara mandiri, diawali dengan mulai dari diri. Pada bagian ini saya diminta untuk menjawab pertanyaan yang ada di LMS, di antaranya: 1. Pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan. 2. Bagaimana saya menciptakan suasana positif di lingkungan saya. 3. Hubungan antara menciptakan suasana positif dengan proses pembelajaran yang berpihak kepada murid. 4. Penerapan disiplin saat ini di sekolah saya, apakah sudah diterapkan dengan efektif? Bila belum, apa yang masih perlu diperbaiki dan dikembangkan? Dilanjutkan dengan menjawab pertanyaan refleksi diri, harapan untuk diri sendiri, harapan kepada siswa, dan ekspektasi. Setelah mempelajari bagian mulai dari diri, berlanjut ke bagian eksplorasi konsep, di mana ada 6 materi yang esensial pada modul 1.4 ini. Materi tersebut adalah: 1. Perubahan paradigma belajar. 2. Disiplin positif. 3. Nilai-nilai kebijakan universal. 4. Kebutuhan dasar manusia. 5. Motivasi perilaku manusia. 6. Posisi kontrol guru. 7. Keyakinan kelas. Dan 8. Segitiga restitusi. Selesai eksplorasi konsep, saya berkolaborasi dengan kelompok lain yang dilakukan secara tatap maya, dipimpin oleh fasilitator kami yaitu Ibu Reni Hermayati MS dalam sesi ruang kolaborasi. Ruang kolaborasi dibagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama adalah diskusi dengan anggota kelompok dan yang kedua adalah bagian presentasi hasil diskusi kelompok. Kami banyak berdiskusi dalam sesi ini, khususnya dalam sesi menanggapi presentasi dari setiap kelompok. Setelah berkolaborasi, kami fokus mengerjakan tugas mandiri lagi di bagian demonstrasi kontekstual.
Di bagian ini saya mendapatkan tugas membuat 2 skenario penerapan segitiga restitusi. Setelah skenario dibuat, saya membuat video penerapan segitiga restitusi bersama siswa. Kegiatan selanjutnya adalah modul ini eksplorasi pemahaman bersama instruktur. Di bagian ini saya ditugasi untuk memberikan pertanyaan yang dapat menguatkan pemahaman saya tentang isi modul 1.4 budaya positif. Pada sesi ini saya banyak berdiskusi bersama instruktur yang bertujuan untuk memahami lebih dalam maksud dari materi pada modul 1.4 ini. Setelah mengikuti serangkaian kegiatan, saya lanjutkan dengan membuat tugas koneksi antar materi. Bagian ini adalah pengaitan antar materi yang sudah saya pelajari mulai dari modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Tugas di bagian ini adalah menjelaskan pemahaman saya tentang konsep-konsep inti yang telah saya pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Saya juga diminta untuk menjelaskan hal yang menarik dan di luar dugaan saya. Saya juga membuat rancangan aksi nyata sebagai persiapan pelaksanaan aksi nyata modul 1.4. Dan terakhir, pembuatan aksi nyata. Dalam aksi nyata ini, saya melaksanakan beberapa kegiatan. Yang pertama saya lakukan adalah berkoordinasi dengan kepala sekolah dan meminta izin untuk mengadakan diseminasi mengenai budaya positif kepada rekan sejawat. Kami saling berkolaborasi dalam menyampaikan diseminasi budaya positif. Feeling, perasaan. Yang saya rasakan setelah mempelajari modul 1.4 ini adalah perasaan semangat, bangga, senang, dan tertantang. Saya semangat karena di modul 1.4 ini saya bisa mempelajari materi tentang budaya positif yang memberikan pencerahan tentang penerapan budaya positif di sekolah. Saya bisa lebih paham tentang nilai-nilai kebajikan, posisi kontrol guru, teori motivasi, keyakinan kelas, segitiga restitusi, dan lain-lain, terutama dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Ilmu ini sangat penting bagi saya agar saya lebih profesional lagi. Saya bangga karena saya memiliki kesempatan untuk mempelajari materi yang sangat luar biasa dan sangat bermanfaat ini. Saya senang karena bisa berbagi ilmu dengan teman sejawat melalui aksi nyata diseminasi. Saya merasa tertantang dengan pembuatan video untuk diupload di aksi nyata ini. Sudah berbagai cara dilakukan agar video bisa diupload. Finding, pembelajaran. Di modul 1.4, saya mendapatkan materi tentang konsep-konsep budaya positif. Di antaranya, 1. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. 2. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan.
dan restitusi. 3. Keyakinan kelas. 4. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5. 5 posisi kontrol. Dan terakhir, 6. Segitiga restitusi. Saya juga bisa membuat contoh penerapan segitiga restitusi bersama siswa yang bisa digunakan untuk contoh bagi guru lain yang belum mengetahui tentang segitiga restitusi untuk membangun budaya positif di sekolah. Dan yang terakhir, futur penerapan. Setelah memahami materi dalam modul 1.4 tentang budaya positif, saya akan berupaya menggerakkan seluruh warga sekolah untuk menerapkan konsep inti budaya positif demi mewujudkan kemerdekaan belajar peserta didik, sehingga akan terbentuk peserta didik dengan profil pelajar Pancasila. Demikian jurnal Dwi Mingguan modul 1.4 tentang budaya positif. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.